kawasan terumbu karang paling penting di dunia terancam bahaya. Sebuah program besar yang dihadirkan untuk menguatkan ideologi Pancasila, eksploitasi wisata bawah air, dan penyelamatan terumbu karang. Kegiatan ini melibatkan ratusan personel pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia. Adalah salah satu program awal yang bisa dijadikan detonator, penggugah kepada teman-teman yang lain. Garuda kepasang sayap, jaga bangsamu hingga dasar lautan kau ada, selalu menjaga isinya. Jody. Selamat sore. Laksamana Jody, ya. Komandan Lantamal 6 Makassar. Makassar, betul. Terima kasih Pak, kami disambut di Mako Lantamal 6 Makassar ini. Apa kabarnya Pak? Baik, ya, selamat datang di Mako Lantamal Makassar. Terima kasih atas sambutannya. Ini dia sedang bersama dengan saya, Laksamana Jody, yang akrab disapa seperti itu, merupakan Komandan Lantamal 6 Makassar, yang saat ini saya berkunjung ke rumahnya untuk cerita-cerita sedikit. Ya, mungkin kita sambil berjalan-jalan sedikit. Mari, Mas. Setiap harinya Anda memimpin sejumlah anggota TNI di sini. Mungkin bisa diceritakan rutinitas setiap hari sebagai Komandan Lantamal apa saja sih Pak saat ini? Ya, sebenarnya fungsi kita di Lantamal ini ya, sebenarnya kita adalah memberikan dukungan operasional bagi kapal-kapal kita yang akan melaksanakan operasi ya. Oke. Kalau sejauh ini alutsista untuk di Lantamal 6 Makassar saat ini memang sudah cukup mumpuni atau bagaimana Pak? Ya, dengan situasi damai ini memang sudah sangat cukup lah, cukup ya, dalam arti kita mampu melaksanakan fungsi pangkalan untuk unsur-unsur kapal-kapal yang akan datang. Oke, banyak mungkin sebagian orang yang tidak mengerti dan tidak terlalu tahu tentang kewajiban dan tugas tanggung jawab sebagai anggota TNI Angkatan Laut begitu. Apa sebenarnya yang menjadi tugas berat, tugas besar dari TNI Angkatan Laut, khususnya di Lantamal 6 Makassar ini begitu Pak? Jadi selain kita memberikan dukungan operasi juga, jadi kita mempunyai tugas juga melaksanakan patroli keamanan terbatas. Oke. Wilayah tugasnya di mana Pak? Jadi wilayah tugas kita ini sebenarnya dari Kendari, Mamuju, kemudian Makassar sampai dengan Palu. Walaupun namanya Lantamal 6 Makassar, tapi wilayah tugasnya tidak hanya di Makassar saja. Ya, jadi wilayah area mungkin Sulawesi mungkin Pak ya? Ya, ada 4 provinsi ya. 4 provinsi. Ya, ini kan begitu besar cakupan wilayah tugasnya begitu ya. Sejauh ini apakah dirasakan memang tidak ada kesulitan untuk mencakup wilayah yang begitu besar untuk ya yang perlu diawasi khususnya kawasan laut di wilayah Sulawesi itu begitu Pak? Jadi sebenarnya selain kita juga ada patroli keamanan terbatas juga. Jadi memang kita kan di bawah Armada 2. Armada 2 di Surabaya. Jadi memang unsur-unsur KRI mereka juga melaksanakan patroli di sekitar sini. Jadi memang kita melaksanakan patroli terintegrasi. Oke, begitu ya. Jadi selalu ada patroli yang dilakukan dan terintegrasi begitu ya. Nah, ada beberapa program unggulan yang kabarnya Anda sebagai Komandan Lantamal 6 Makassar pencetus program ini. Seperti yang nampak di betul. Ini ya. Garuda di Lautku. Ini sebuah agenda besar yang dilaksanakan oleh Lantamal 6 Bukan, Pak. Jadi agenda besar yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Ya. Tapi Bapak pencetusnya. Oke. Itu apa sebenarnya Garuda di Lautku ini, Laksamana Jody? Jadi sebenarnya konsepnya sih ya saya melihat implementasi bagaimana kita tahunya kan Garuda itu kan adalah lambang negara kita. Ya, betul. Kalau di kelas itu kan selalu di kelas waktu kita
di SD, SMP, SMA selalu ada Foto Garuda. foto Garuda, Lambang Garuda. lambang Garuda. Nah, ini juga kalau teman-teman yang penggemar sepak bola, Garuda di dadaku. dan Garuda di dadaku, betul. Oke. Nah, ini sekarang Garuda di lautku. Wow. Ya. Apa yang mendasari? Apa sebenarnya gambaran besar tentang Garuda di lautku ini? Jadi gambaran itu sama dengan bagaimana kita mengimplementasikan, ya kan, makna sila-sila Pancasila Oke. terhadap laut kita. Laut kita yang selama ini kita taunya makna itu selalu kita diajarkan di daratan, ya, di sekolah. Nah, kita memberikan suatu edukasi baru. Jadi gerakan baru, gerakan nasional. Ya, gerakan nasional bagaimana kita mengimplementasikan makna sila-sila Pancasila ini di lautan kita. Oke. Ya. Jadi rasa nasionalisme tidak hanya berada di daratan. Darat, saja. betul. Ketika kita Ya. berada di laut, rasa nasionalisme itu juga harus tetap ada. Tetap ada. Jadi Dimanapun kita berada, gitu ya. ya, jadi bagaimana kita meningkatkan, ya, kan, menggugah nasionalisme kita di dan lewat laut. Nah, yang selama ini kita tidak pernah terpikirkan. Betul. Nah, ini kita mencoba menggugah. Ini adalah step pertama, langkah pertama, gerakan pertama. Jadi sebagai ibaratnya detonator lah. Oke. Detonator yang akan menggerakkan seluruh milenial, anak muda. Jadi sasarannya memang khusus kaum milenial. ya, anak semuanya lah. Cuma kan tapi mungkin lebih prioritas. ya, ini untuk kan anak muda. suatu gaya bagaimana kita mengenalkan ideologi Pancasila dengan gaya baru nih. Oke. Dengan sifatnya fun. Artinya masyarakat atau anak muda ini tidak terlalu monoton dengan seperti ini. Ada Ada funnya, hobis. Ya kan, jadi gimana dalam suatu kegiatan aktivitas yang real dan mereka bisa melihat langsung. Gitu. Oke. Garuda di langit Di lautku. Kan itu tadi yang saya sebut nih, sempat tersebut yang biasa kita dengar Garuda di dadaku, Ya. Garuda di langitku. Ini ada Garuda di lautku dan dicetuskan oleh seorang komandan Lantamal 6 Makassar, begitu ya. Isinya apa? Gambaran Garuda di lautku ini isinya apa, Pak? Jadi sebenarnya kita ambil daripada filosofi Pancasila. Oke. Kalau yang pertama, ya, kekayaan laut kita ini adalah rahmatan ilahi. Jadi kita diberikan kekayaan laut yang sangat luar biasa. Oke. Ya, kita harus bersyukur. Dan yang kedua, kekayaan laut ini demikian banyak. Mari kita boleh mengeksploitasi, tapi kita memanfaatkannya, tapi kita harus berperi kemanusiaan. Oke. Jangan melakukan pencemaran laut. Ya kan, jangan mengeksploitasi berlebihan. Mari kita rasa peri kemanusiaan kita. Ya kan. Laut memiliki kehidupan tersendiri. Mari kita juga harus berperi kemanusiaan terhadap lautan kita. Gitu. Baik, jadi Anda nampaknya ingin menggiring seluruh masyarakat dari usia anak, milenial maupun orang-orang tua, begitu ya, untuk kemudian cintai laut kita. Laut memberikan manfaat kepada manusia, memberikan penghidupan, maka kita sepatutnya juga berlaku baik, begitu. Berlaku baik, ya. Begitu ya. Nah, itu kan baru yang kedua itu, Mas. Yang ketiga, ya, laut adalah pemersatu kita, bukan memisahkan dari satu pulau dan pulau yang lain. Oke, kalau makna sebenarnya laut memisahkan kita, tapi Anda anggap sebenarnya itu tidak memisahkan, begitu? Iya, tidak, itu mempersatukan kita. Mempersatukan, ya? Iya kan, laut adalah mempersatukan kita dari berbagai jenis suku, budaya, dan agama. Dan yang keempat, bagaimana kita mengelolanya, ya. Mengelolanya itu berdasarkan kemufakatan bersama. Jadi saya melihat ini, ya, melihat ada beberapa daerah masyarakatnya itu punya sepakat, di bulan ini kita jangan
mengambilkan. Oke. Nanti nunggu waktunya. Mhm. Ya, ada beberapa budaya juga di wilayah kita. Mereka mengambil itu secara bersama-sama satu pulau. Oke. Di bulan yang lain tidak. Itulah mungkin kita kelolanya harus dengan sepakat, bermufakat bagaimana kita mengeksploitasinya. Mhm. Dan yang terakhir ya jelas kekayaan ini harus dinikmati oleh seluruh Oke. rakyat Indonesia. Ya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila ya. itu dia. 5 sila yang kemudian diharapkan bisa tertanam dari seluruh hati masyarakat. Hati masyarakat Baik. ya. Selanjutnya lebih jauh lagi saya akan bertanya kepada Laksamana Jodi, seorang komandan yang cukup milenial Ya, juga nih. betul, milenial. Oke, nanti kita akan tanya-tanyain ada rangkaian kegiatan Garuda di Lautku di mana nanti akan ada proses transplantasi terumbu karang di salah satu pulau yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa? Setelah jeda kami bahas, tetap bersama kami. Memiliki toko roti dan kue sendiri, aku harus selalu siap diandalkan. Kalau flu dan batuk datang, stop call Cikupat Toangi. Dengan Red Ragi yang nyaman ditelan dan 4 kandungan zat aktif yang bantu redakan flu yang disertai batuk. Flu dan batuk reda, aku siap kembali diandalkan. Stop call Kuleni Patoangi. Saudara, saya masih di Mako Lantamalna Makassar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Lantamalna Makassar akan mengadakan sebuah kegiatan besar yang bertajuk Garuda di Lautku. Masih bersama dengan Laksamana Joni yang merupakan Komandan Lantamalna Makassar. Ini kita berada di salah satu area di Lantamalna Makassar. Di belakang nampak ada aktivitas sedang persiapan peralatan menyelam dan lain-lain. Ini sebenarnya apa ini, Pak? Ya, jadi peralatan selam itu untuk mengisi tabung gas, Oke. kita cek lagi. Kemudian juga ada beberapa peralatan bawa air yang memang akan kita gunakan nanti. Jadi di sini semua? Ya, Semuanya semua dicek terkumpul di sini ya. Ini penting kan, karena ketika menyelam itu harus sempurna peralatannya dan lain-lain. Ya, betul. Jadi kita memang harus kita cek, Oke. ya kita cek. Kemudian selain peralatan juga kesehatan penyelam juga kita harus cek. Jadi kita cek tiap hari sebelum mereka nyelam, kita cek dulu kondisinya bagaimana. Jadi emang kita sudah kurang lebih 5 kali 5 kali. melaksanakan penyelaman. Oke. Jadi Kalau di sini komponen peralatan ini lengkap, Pak? ya semua lengkap. Kebetulan yang di sini adalah memang penyelam profesional yang tingkatannya master yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Oke, baik. Ya. Nah, penyelam ini mungkin bisa kita sambil ke belakang sedikit. Ya, mari Mas, ya. Kita lihat, mungkin kita sedikit. Ya. Ini lagi proses apa ini kalau seperti Ya, ini lagi pengecekan. Ngecekan ya? Ya, Mas, jadi dicek semua bagaimana kondisinya. Jadi sekali pakai naik ke atas kita cek ulang lagi. Oke. Dan Ya. ini disiapkan untuk event Garuda di Laut. Ya, betul, Mas. Oke, ceritakan kepada kami, Laksamana Jodi, itu nanti ada kegiatan apa saja di Garuda di Lautku itu? Katanya kabarnya ada proses menyelam bersama dengan ratusan penyelam. Jadi kita sudah meletakkan modul. Modul dalam bentuk lambang burung Garuda itu sudah kita letakkan. Oke. Jadi jumlah modul berjumlah 45 modul. Oke. Ya. Artinya kerangka yang berbentuk Garuda. Sudah selesai kita Dari laksanakan. besi? Dari besi Oke. semua. Jadi lebarnya itu kurang lebih, lebarnya sekarang ini 40 meter kali 40 meter. Wow, cukup besar ya. Ya. Untuk di dalam laut itu. Di dalam laut cukup itu besar. sangat besar, mungkin yang terbesar yang ada. Oke. Ya. Itu berbentuk Garuda. Dalam bentuk burung Garuda. Nah, pada saat di hari H Garuda di Lautku nanti akan diapain itu? Nanti kita akan bersama-sama, bersama-sama
menempelkan terumbu karang. Oke. Jadi terumbu karang terumbu karang itu tidak bisa hidup, tapi di semua daerah. Tapi kita akan mengambil di sekitar situ. Jadi istilahnya transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang. Nah, kabarnya untuk lokasi pelaksanaan Garuda di laut ini ada di Pulau Kodingarengkeke. Ya, betul. Apa alasan Laksamana Jodi untuk kemudian memilih Pulau Kodingarengkeke ini untuk ditransplantasi terumbu karang? Benarkah kondisi di sana memang cukup memprihatinkan? Jadi ada beberapa pertimbangan yang kami pilih. Memang Pulau Kodingarengkeke ini kalau kita lihat peta Indonesia itu dari utara, selatan, dan timur barat itu berada di tengah-tengah. Oke. Itu. Yang kedua, akses untuk menuju ke pulau ini dekat dari Makassar. Oke. Dan kedua, yang terakhir, memang kami melihat kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Memang terumbu karangnya itu hancur. Kalau saya menyelam berkali-kali ngecek itu memang sudah kayak kerikil itu. Ya, karena akibat penggunaan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Ya. Oke. Nanti ada berapa penyelam yang akan melakukan penyelaman dan transplantasi terumbu karang di sana? Ya, jadi kurang lebih nanti sudah terdaftar memang 500 penyelam. Nanti kita akan bagi. Jangan-jangan ini juga akan memecahkan rekor Indonesia ya? Ya, jadi rekor murinya kita dapat rekor muri untuk kategori lambang burung Garuda terbesar di dasar laut. Garuda terbesar di dasar laut. Di dasar laut. Karena nggak bakalan ada di daerah lain begitu ya? Ya, tidak ada. Itu akan dapat rekor muri itu? Ya, kita akan dapat rekor muri itu. Wow. Oke, baik. Sejauh ini yang akan menjadi penyelam apakah anggota TNI saja atau dari masyarakat umum juga? Jadi masyarakat umum banyak yang daftar. Jadi bukan dari Makassar saja. Jadi dari luar Makassar banyak. Khususnya rata-rata ada yang dalam kelompok klub dan ada juga perorangan. Jadi kita masih membuka ini kesempatan yang sangat langka dan bisa terjadi. Oke, ya. Baik. Jadi kayaknya ini hari besarnya para penyelam nih ya. Ya, betul. Di dalam laut nih. Ya. Apa pesan penting yang Anda kirim begitu lewat simbol transplantasi terumbu karang yang begitu banyak di sebuah pulau? Ya, pesannya mari kita kembali ke laut. Mari kita merawat laut, mari kita mencintai laut. Ya. Karena laut adalah masa depan kita. Jadi selamatkan terumbu karang untuk masa depan kita. Selamatkan terumbu karang untuk masa depan kita dan dimulai dari Makassar. Dari Makassar. Kabarnya Garuda di Lautku ini sebuah kegiatan yang diharapkan di daerah lain nanti itu juga akan dilaksanakan, akan dicontoh begitu. Sudah siapkah pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dengan sempurna agar menjadi contoh yang baik bagi daerah lain nantinya? Ya, saya harap ya teman-teman yang lain, mari kita memulai, tidak ada istilah terlambat. Mari kita bergerak bersama-sama untuk menyelamatkan kekayaan laut kita. Kekayaan laut kita. Apakah nanti ini akan menjadi agenda tahunan? Ya, jadi sebenarnya penanaman terumbu karang ini adalah salah satu program. Oke. Ya, kita akan bikin program-program yang lain. Ya. Bisa jadi di tahun yang akan datang nanti beda lagi kegiatannya. Ada beda lagi, tapi dengan yang lebih besar lagi begitu. Dengan nama Garuda di Lautku. Karena kan Garuda di Laut ini adalah satu nama. Okay. Tapi di bawahnya itu banyak program-program. Okay. Banyak yang program-program yang bisa dibuat makna implementasi daripada Garuda. Garuda, baik. Ini kan dilaksanakan di sebuah pulau begitu ya. Nanti akan dihadiri siapa saja. Anda kabarnya menjadi seorang ajudan Presiden Jokowi waktu itu.
Bisa undang Pak Presiden nggak datang? Ya, saya Jody. harap beliau Oke. saya harap beliau Ada kesempatan. ada kesempatan untuk hadir di sini. Selain itu akan dihadiri siapa saja nanti? Jadi ada beberapa dari kementerian yang terkait. Oke. Ya, kementerian terkait kelautan, pariwisata, lingkungan hidup, terus Menko lah, otomatis kan Menko Maritim. Kemudian kementerian yang terkait dengan laut ini kan banyak. Menteri Perhubungan juga, ya kan. Kemudian teman-teman, perusahaan, semuanya banyak yang ada kepentingan di laut. Nampaknya bakal ramai nih ya. Sudah siap Betul, Mas. dengan transportasi ke sana, akomodasi dan lainnya? Sudah kita didukung dari TNI Angkatan Laut, satu LST, satu helikopter untuk evakuasi medis, kemudian 2 kapal layar. Oke. 2 kapal layar KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Dan ini jarang terjadi. Oke. 2 kapal layar di kota yang sama, di waktu yang sama. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Anda bisa membuat itu. Oke. Negosiasinya mantap nih. Nah, ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana persiapan dari Lantamal 6 Makassar membuat agenda besar Garuda di Lautku, dan kemudian juga sebagai bentuk kampanye untuk mencintai laut dan menyelamatkan terumbu karang dan lain-lain. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami. Baik saudara, kembali saya mengunjungi salah satu area di Lantamal 6 Makassar, di mana ada ini. Mungkin Pak Jody bisa dijelaskan terlebih dahulu ini apa ini? Jadi kita juga menyiapkan untuk alat-alat keselamatan ya, dulu khususnya keselamatan di bawah laut ya. Takut terjadi, mungkin ada penyelam yang terlalu cepat naik ke permukaan, jadi kita harus masukkan ke chamber ini. Ya. Ini chamber. Ya. Di mana ketika penyelam menemui sebuah kendala di bawah laut, langsung dimasukkan ke kemudian sini. Diangkat ke daratan. Daratan gitu. Oke, ternyata ini benar-benar disiapkan secara matang. Ya. Jika terjadi sesuatu yang semua tidak menginginkannya, itu sudah diantisipasi. Sudah kita antisipasi. Oke. Ya. Saudara, pada tanggal 18 Maret mendatang, ada sekitar 500 penyelam yang akan berkumpul di Pulau Kodingarengkeke. Mereka akan menanam atau transplantasi terumbu karang yang berbentuk Garuda. Panjangnya sekitar 40 meter dan kali 40 meter. 40 kali 40 meter dan akan mendapatkan rekor muri sebagai bentuk Garuda terbesar di bawah laut. Wow, ini kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Baik, Pak Jody, berbicara tentang Lantamal 6 Makassar begitu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait dengan alutsista yang ada di Lantamal 6 ini, Pak. Sebenarnya ada berapa jumlah kapal dan berapa sih jumlah personil TNI di bawah Lantamal 6 Makassar? Jadi alutsista kita ini rata-rata adalah kapal, jenisnya adalah kapal patroli. Patroli kecil ya. Okay. Patroli kecil yang memang dia berpatroli tidak terlalu jauh. Jadi ya sekitar pantai. Ya personil kita ya cukup banyak lah. Banyak ya, yang pasti sudah bisa mengcover. Sudah cukup ya. Tugas begitu. Wilayah tugas kita. Baik, sebagai Komandan Lantamal 6 Makassar, ada saat ini lagi dicari-carinya media. Karena ada program yang kemudian Anda cetuskan begitu ya. Dan ini lebih menyasar dan memprioritaskan para kaum milenial begitu. Ya, betul. Seberapa penting kaum milenial begitu untuk menjaga kelestarian laut dan lain-lain? Ya, kalau milenial ini kan bagaimana kalau kita mengedukasi mereka lebih awal, mereka kan lebih tertarik. Jadi memang kebetulan kita ada penyelam termuda yang berumur 12 tahun dan 16 tahun. Okay. Yang kebetulan sudah terdaftar ini, kebetulan dari yang terdaftar sekarang 2 orang ini adalah yang termuda. 1 laki-laki, 1 perempuan. Okay. Ya. Baik. Pelaksanaan kegiatan besar TNI Angkatan Laut tentang transplantasi terumbu karang di Pulau Kodingarengkeke ini kan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret begitu, Pak ya.
apakah ini sudah dikondisikan dengan cuaca yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini di Makassar? Kadang hujan, kadang juga tidak. Jika terjadi hujan lebat pada saat itu, kira-kira tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan nggak? Ya, kebetulan Mas, jadi hari Senin besok kita akan melaksanakan gladi. Jadi pada kesempatan itu juga kita memberikan kesempatan kepada penyelam-penyelam muda, penyelam-penyelam awal, ya kan, untuk bergabung, karena biar mereka kita berikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di bawah air. Supaya mereka juga mengenal kondisi. Ya, kondisi, supaya mereka lebih mengenal. Jadi mereka sudah bisa melihat posisi mereka di mana, karena kan banyak ini. Kira-kira tantangan sebagai penyelam yang nanti akan terjun langsung pada tanggal 18 Maret itu apa yang akan dihadapi mereka, Pak? Yang kita hadapi arus bawah air. Arus bawah air. Bawah air. Jadi kebetulan memang kita sudah milih tanggal 18 ini dengan mempertimbangkan keadaan cuaca. Keadaan cuaca khususnya di bawah air. Jadi kalau arusnya dilaksanakan di kedalaman berapa meter, Pak? Jadi untuk posisi kepala itu di kedalaman 5 meter. Kepala, posisi ya, kepala. Posisi kepala. 5 meter. Kepala meter. Kemudian di bagian bintang, perisai itu 13 meter. Kemudian di bagian Bhinneka Tunggal Ika itu 18 meter. Jadi kita juga akan memilih teman-teman ini mana yang sudah tingkatan advance, kita taruhkan lebih dalam. Artinya tadi kepala lebih di atas, berarti dia akan berdiri ya? Ya, bukan berdiri, Pak. Jadi dia posisinya melintang kurang miring 30 derajat. Miring 30 derajat? 30 derajat, iya. Jadi kalau teman-teman mau snorkeling aja di atas permukaan itu bisa melihat. Jadi yang tidak perlu menyelam tapi hanya melihat saja itu akan melihat bagaimana indahnya di bawah air. Sekarang yang paling penting, ini juga pertanyaan-pertanyaan terakhir saya, ketika ini dilaksanakan, kemudian sudah berbentuk Garuda di bawah laut, sesuai namanya, Garuda di Lautku. Yang paling penting adalah proses pemeliharaan dan pengawasannya. Betul, Mas, betul. Jadi kita sudah banyak program untuk after program ini kan kita sudah membuat, sudah menyiapkan. Jadi memang kita juga sudah akan bekerja sama dengan beberapa fakultas, khususnya fakultas kelautan. Jadi kita juga konsultasi ke pakar-pakar koral, bagaimana juga kita membuat ini juga kita berkonsultasi dengan pakar-pakar koral, jenis koralnya bagaimana, kemudian dia mampu tidak dengan kedalaman ini, dia mampu hidup atau tidak. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi memang kita harus tetap merawat ini. Jadi kita juga dari Lantamal ini juga akan ada program tiap bulan. Ya kan, program yaitu edukasi dan ini juga wisata. Baik. Jadi setelah dilaksanakan kegiatan ini jauh lebih penting proses pemantauan berikutnya ya. Dan Komandan Lantamal 6 Makassar juga sudah menyampaikan bahwa sudah disiapkan semua agar kiranya terumbu karang yang ditanam ini bisa besar dan bisa mempercantik Laut Makassar suatu saat nanti begitu ya. Terakhir 1-2 kalimat bisa Anda sampaikan sebagai rangkaian semua apa yang sudah kita perbincangkan ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Mari kita kembali ke laut, mari kita mencintai laut. Masa depan kita ada di depan laut. Laut adalah halaman depan rumah kita. Terima kasih, Mas. Sebagai makna atau ungkapan bahwa kita harus menyayangi lingkungan terutama laut yang begitu memberikan manfaat kehidupan bagi kita begitu ya. Terima kasih Laksamana Jody yang merupakan seorang komandan Lantamal yang cukup milenial gitu ya. Sudah berbincang dengan saya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sukses kegiatannya. Kedepannya pasti masih ada lagi kegiatan yang Anda cetuskan skala nasional. Saya yakin itu. Dan sukses untuk karir Anda tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Demikian perbincangan saya dengan Komandan Lantamal 6 Makassar terkait dengan agenda besar TNI Angkatan Laut terkait dengan
penanaman terumbu karang di Pulau Kodinga Rengkeke yang berbentuk Garuda. Sekian perbincangan saya, semoga bermanfaat. Saya tutup sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.